Baik teman-teman, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi kita mengurai kembali di pertemuan kali ini tentang pembahasan trigonometri bagian ketiga ya. Kalau sebelumnya kita mereview materi-materi trigonometri dasar, maka sekarang ya setelahnya baru di bagian kedua kita belajar identitas trigonometri, sudut rangkap, dan persamaan sinus, kosinus, tangen, serta persamaan kuadrat trigono dan bentuk a cos x plus b sin x menjadi k cos x min alpha ya. Nah, sekarang teman-teman sekalian, kita akan masuk ke dalam pembahasan yang baru ya, yaitu trigonometri bagian ketiga, jumlah dan selisih sudut trigonometri. Jadi untuk di kali ini kita akan masuk ke dalam jumlah dan selisih sudut trigonometri ya. Kalau jumlahnya kemarin saya mereview sedikit. Untuk rumus jumlah dan selisih dua sudut yang dia akan menjadi pengantar masuk ke sudut rangkap ya, yang kemarin nih ya, yaitu saya tulis bagian A saja ya, rumus jumlah dan selisih dua sudut. Apa saja ya, kemarin kita ada sin ya, A ditambah B ya, dan minusnya ya, plus minus ya. Kalau plus bagaimana, kalau min bagaimana ya. Ini akan berakibat kepada bentuk ini ya, sin A dikali cos B, terus kemudian disitu juga plus minus. Jadi kalau plus ya plus, kalau min ya min ya. Cos A dikali sin B. Kemudian yang kedua adalah cos A plus minus B ya, ini berubah menjadi bentuk cos A dikali cos B plus min plus ya, min plus ya, sin A dikali sin B. Dan yang terakhir itu bentuk tangen ya, tangen A plus minus B itu bagaimana? Yaitu tangen A plus minus tangen B per 1 min plus ya, min plus tangen A dikali tangen B ya. Nah, turunan dari nilai ini akan ketemu sudut rangkap yang penjelasan di bagian kedua kemarin. Nah, teman-teman, ini ada rumus ya untuk menentukan nilai perkalian ya, namanya disebut sebagai rumus perkalian sinus dan kosinus ya, atau rumus perkalian dua sudut juga boleh disebutnya ya. Rumus perkalian ya, dua sudut. Apa itu saja rumus perkalian dua sudut ya? Nah, di sini kita pertama ada nilai 2 sin A dikali cos B, maka menjadi bentuk sin A plus B, terus kemudian dijumlahkan dengan sin A min B. Yang pertama ya. Yang kedua ada 2 cos A dikali sin B, maka menjadi bentuk sin A plus B.
min sin A min B. Bentuk berikutnya ada nilai 2 cos A dikali cos B, yaitu menjadi cos dalam kurung A plus B ya, ditambah cos A min B. Dan yang terakhir ada 4 bentuk ya, min 2 dikali sin A dikali sin B, maka menjadi bentuk cos A plus B min ya, cos A min B ya. Ini sangat familiar sekali ya. Nanti saya buatkan rumus cara menghafalnya biar mudah, Nah ini yang perkalian. Nanti kalau yang ketiga ini ada rumus yang disebut sebagai rumus penjumlahan sinus dan kosinus. Rumus penjumlahan sinus dan kosinus itu dia polanya hampir sama dengan rumus perkalian sudut. Sebenarnya ini tiktok saja ini ya. Jadi kalau dari samping kiri ke kanan ya, samping kiri ke kanan itu dia disebut sebagai rumus perkalian sudut. Tapi nanti kalau dari kanan ke kiri ini adalah rumus jumlahnya. Ini rumus jumlah dan selisih sinus kosinus, beda nih, kalau ini 2 sudut, kalau ini sinus kosinus ya. Nah cuman bedanya nanti di sini sin A plus sin B, rumus perkalian rumus penjumlahan sinus dan kosinus ya, itu sin A plus sin B, sin A min sin B, cos A plus cos B, cos A min cos B, bedanya begitu ya. Makanya ini bisa bolak-balik, yang ini yang dihafalkan bisa nih 2SC, 2CS, 2CC, 2SS minus, jadi di sini S tambah S, S min S, C plus C, C min C, yang diambil huruf-huruf besar depannya aja. Nah ini yang nanti berikutnya. Nah, kita lihat ya untuk rumus yang berikutnya ya. Nah, disebut sebagai ya, rumus penjumlahan ya, penjumlahan dan selisih sinus kosinus. Jadi hanya ada 2 ya, sinus dan kosinus saja ya. Mudahnya kalau kita melihat dari yang rumus perkalian tadi ya, yang bagian B tadi kita tinggal balik aja sebenarnya. Ini jadinya yang pertama adalah sin A ditambah sin B. Kalau tadi kan yang ruas kanannya sin A plus B, sin A min B ya. Nah kalau ini yang ruas kanannya berubah menjadi ruas kiri tapi AB, itu nilainya adalah 2 sin. Nah ini pakai setengah ya, A plus B bedanya ada setengahnya, dikali sama cos setengah A min B. Yang kedua yaitu nilai dari sin A dikurangi sin B ya. Itu nilainya sama dengan 2 cos setengah A plus B ya, dikali dengan sin setengah A min B. Berikutnya adalah cos ya, cos A plus cos B ya, sama dengan ya 2 cos setengah A plus B dikali dengan cos setengah A min B. Yang terakhir ini adalah cos A min cos B, yaitu min 2
dikali sin setengah A plus B dikali sin setengah A min B. Nah, saya akan buatkan cara menghafal rumus dari bagian B dan C ini yang saling berkebalikan dengan cara model seperti ini. Nah, lebih mudahnya begini biasanya. S ditambah S, maka hasilnya adalah, ya bilang huruf besarnya aja bagian depannya, 2SC. Nah, kalau yang ini harus di review terus ya, biar inget ya, yang setengah tuh punya siapa gitu, yang setengah-setengahnya. Berikutnya yaitu S min S, maka nilainya adalah 2CS ya. Terus cos ditambah cos, maka nilainya menjadi, waduh lupa warnanya, harus saya merah nih ya, 2CC ya. Dan yang terakhir adalah C min C menjadi min 2SS. Nah, yang dari kiri ke kanan ya, itu berarti rumus jumlah dan selisih sinus kosinus. Yang dari kanan ke kiri, oh ini lupa lagi, harusnya SS ya, pakai warna ini. Yang dari kanan ke kiri berarti ini adalah rumus perkalian sudut ya. Nah, saya tuliskan di sini ya. Ini berarti adalah perkalian sudut. Kalau yang kanan dari kiri ke kanan disebut sebagai ya, jumlah dan selisih sin cos ya. Bisa dipahami ya di sini ya teman-teman. Ini wajib hafal ya. Kalau nggak dihafal nggak bisa, ini harus dihafalin. Makanya saya pakai cara-cara yang mudah untuk bisa menghafal ya, cara menghafal. Baik teman-teman ya, ini saja ya terkait dengan teori trigonometri bagian yang ketiga ya. Nah, setelahnya kita akan latihan-latihan soal. Oke, nah ini contoh soalnya ya dari penjelasan saya yang tadi ya. Ada nilai 2 sin 195 cos 75. Kita akan cari ya. Konsepnya 2 sin cos itu tadi kan sin A plus B tambah sin A min B ini ya. Nah, 2 dikali sin ya, A dikali cos B, maka menjadi bentuk sin A plus B ditambah dengan sin A min B gitu ya. Nah, karena A-nya adalah 195, B-nya 75, tinggal kita ubah di sini menjadi nilai sin 195 ditambah 75. Ya, berarti ini adalah A-nya, ini adalah B-nya. Sin A min B berarti sin 195 dikurangi 75. Berapa 195 tambah 75? Berarti nilainya adalah sin 270 derajat ditambah sin 195 kurang 75, 120 ya. Sin 270 itu nilainya sama dengan min 1 ya. Sin 120 itu sama seperti 60 derajat kuadran 2 positif ditambah setengah akar 3 atau boleh disusun menjadi setengah akar 3 min 1. Jadi didahulukan yang positifnya. Ada jawabannya D jawabannya. Nah, ini 1.
Yang kedua ya. Yang kedua ini adalah ada soal 2 cos 255 sin 165. Kita kembalikan ke rumus asalnya dulu ya. 2 kosin 2 cos A dikali sin B ya, berarti sin min sin ya, sin A plus B dikurangi dengan sin A min B. Udah jelas ini A nya, ini adalah B nya gitu ya. Nah, sin A plus B ya, berarti nilainya adalah sin 255 ditambah 165 min sin 255 min 165 ya. Ya, kalau di sini 255 tambah 165 ya. Berapa ini? 420 ya nilainya. Betul. 5 tambah 5 ya, itu sama dengan 10, 6, 12, 1, 3, 420. Berarti ini kuadran berapa? 360 tambah 90 ya. Oh, 360 tambah 60, berarti ini sin 60 di kuadran 1 ya. Kemudian dikurangi sama sin 255 kurangi 165 ya. Ini berarti nilainya adalah 9. Kalau membentuk sin 420 ini pakai angka 360 karena 360 itu mendekati 420. 360 plus 60 jadi 360 derajat plus alfa ya kan ya, sama dengan nilai 60 derajatnya di kuadran 1 ya. Dikurangi sin 90 ya, sin 90 mah 1 nilainya ya, gampang ya. Berarti ini sama saja saya tulis sin 60 derajat dikurangi sin 90 derajat. Berapa nih sin 60? Sin 60 sama dengan setengah akar 3 dikurangi 1. Nah, ada banyak kedua ya. Nah, yang ketiga, bentuk yang ketiga ini adalah bentuk yang cukup unik ya. Cukup unik ya. Nah, yaitu dia kolaborasi dengan bentuk pembagian. Ya, berarti kan di sini adalah A, ini adalah B, ya, ini adalah A, ini juga adalah B. Cos min cos. Cos min cos siapa? Cos min cos itu min 2 SS, C min C itu min 2 SS. Nah, ini saya tuliskan ya, kalau cara ngapalnya itu lebih enak C min C. Ya kan ya? C min C itu sama dengan min 2 SS tuh gitu ya. Jadi berarti jadinya apa tuh? Nah, ada setengahnya ya, setengah A plus B gitu ya, setengah A min B ya. Nah, kalau sin min sin apa? S min S. Nah, S min S itu nilainya adalah 2 CS tadi yang di slide depan ya. Baik, sekarang kita mulai dengan jawab. Tinggal kalau udah hafal begini enak, nanti kita tinggal mengajarkannya aja ya. C min 2 SS tadi langsung aja ya, kalau kebayang ya. Berarti min 2 dikali sin, tapi ada setengahnya gitu kan ya. A plus B dulu, 85 ditambah 5. S lagi Pak, berarti dikali sin setengah lagi, tapi A min B. 85 min 5, wah jadi 80, nggak istimewa. Nah, tenang ya, kita lihat bawahnya kayak gimana, jadi bisa dicoret nih. Feeling saya sih bisa dicoret nih ya. Berarti sin min sin ya, 2 CS. 2 dikali cos setengah, ya kan? 85 ditambah 5 dikali sin setengah, 85 dikurangi 5. Ini coret ya. Tuh ya.
tapi enak. Tinggal berapa? Tinggal minus 1. Ada nggak jawabannya minus 1? Ada, alhamdulillah. Nah, demikian teman-teman. Inilah penjelasan singkat tentang trigonometri bagian ketiga, yaitu dua mengenai rumus perkalian dan rumus penjumlahan dan selisih sinus kosinus. Contoh yang di bagian A tidak saya berikan karena kemarin sudah di bagian kedua trigonometri. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sukses, salam semangat.